target bagi orang tua, saya tidak akan perkenankan. Kita akan tanya sebenarnya indikator atau ciri-ciri yang menentukan anak ini siap untuk sekolah itu apa saja. Ini bagaimana, Bu? Oke, jadi mungkin kalau kita lihat anak itu dikatakan siap itu seperti apa? Yang pertama pasti aspek kognitif ya Mbak, gitu. Kognitif itu sangat penting bagi anak karena nanti kan dia menerima informasi, menerima ya informasi terkait dengan aktivitas secara akademik gitu ya. Terus kemudian juga kemandirian gitu. Kemandirian juga penting dimiliki oleh seorang anak yang nanti masuk ke SD-nya. Nggak mungkin anaknya, Bu ngompol gitu, Bu ini kan nggak mungkin gitu ya, Bu ini sudah belum. Terus juga rasa percaya diri mereka. Jadi nanti terkait dengan ketika mereka mengerjakan, Bu ini benar apa salah, Bu ini gimana, gitu sudah nggak betul lagi gitu. Terus yang kedua juga emosi, sosial emosi, relasi gitu kan, nggak mungkin nanti anak itu diem aja begitu ya. Terus jadi kan dia harus mau atau dapat berbaur dengan lingkungannya begitu. Terus nggak mungkin nanti nangisan gitu ya, ditinggal mamanya misalnya pergi gitu dia nangis, itu sudah nggak begitu lagi. Jadi selain kognisi tadi, jadi ada faktor sosial emosi, kemudian relasi sosial itu juga penting untuk dimiliki oleh anak begitu. Oke, jadi itu ya Bu beberapa indikatornya yang memang menentukan anak ini siap atau tidak masuk di SD. Kadang kalau kita lihat juga untuk hari 1 sampai 1 minggu mungkin diperbolehkan diantarkan orang tua di depan kelas gitu. Selebih itu nggak boleh. Jadi pastikan anak Anda sudah mandiri saat itu ya Bu. Betul. Oke, Bu, apa sih dampak yang terjadi jika memang si anak ini belum siap tapi orang tua memaksakan, ya udah kamu sekolah aja gitu. Oke. Jadi selama ini yang saya ketahui memang dampaknya itu yang pertama memang kadang ada kalanya jadi prestasi dia merosot gitu. Jadi mungkin kelas 1, kelas 2 itu mereka mungkin masih berprestasi begitu ya Mbak ya. Kemudian nanti masuk ke kelas 3, kelas 4 itu sudah ada penurunan begitu. Ada yang begitu, ada yang kedua udah nggak mau belajar lagi begitu. Terus ada sampai yang nggak mau sekolah, bahkan ada yang psikosomatis. Terus ada juga yang mengganggu teman begitu. Karena kan nggak paham nih apa yang disampaikan oleh guru begitu. Kemudian dia waktu ini luring ya. Jadi jalan-jalan tuh ada begitu. Kalau mungkin daring, jadi mereka tuh nggak bisa standby gitu dalam durasi yang lama untuk mengikuti aktivitas terkait dengan daring, mungkin begitu. Oke, jadi harus dipastikan benar-benar siap begitu ya. Betul. Orang tua juga harus bisa melihat anaknya ini kira-kira siap atau tidak. Iya, gitu. betul. Oke, Bu, kalau kita membicarakan soal kesiapan, kalau tadi kita bahas dari yang usianya di bawah 7 tahun ya, dia dipaksa, mungkin dia sudah mampu nih, secara kemampuan dia mampu, tapi umurnya tidak cukup. Tapi yang ingin saya tanyakan Bu, ada tidak di usia 7 tahun sampai 8 tahun tapi dia masih belum siap gitu? Ada. Jadi memang ada itu juga terjadi. Jadi udah usia 7 tahun nih gitu. Tapi dia mungkin kategorinya mungkin ragu-ragu tuh bisa iya bisa tidak gitu. Kenapa? Karena melihat tidak pernah ada stimulasi gitu dari keluarga. Kenapa? Ada kalanya kadang orang tua sibuk begitu. Terus kemudian dititipkan sama mungkin pengasuh begitu mbaknya, sehingga tidak pernah dilatih begitu. Nah itu yang membuat kemampuannya tidak berkembang begitu di usianya yang harusnya sudah mampu, nah menjadi tidak mampu begitu. Oke, jadi mungkin faktornya ada kesalahan dalam parentingnya itu ya Bu? Ya, jadi tidak optimal dalam parenting gitu. Jadi mana sih kemampuan anak kita yang masih belum optimal? Jadi jangan terpaku untuk melihat IQ anak saya gitu ya.